warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghubungi Ibu, siapa ya namanya? Di sini? Saya Ibu Saskia Adelna. Oh iya, Saskia Adelna. Terima kasih sudah menghubungi melalui IG ya, Saskia Adelna Putri. Dan selamat pagi juga buat adik-adik dari Jakarta ya. Terima kasih. Background Ibu memang dari pendidikan kebetulan ya. Jadi kalau bidang ilmu Ibu dari pendidikan, dari ekonomi, pendidikan ekonomi, S2-nya Magister Pendidikan dan S3-nya Magister Doktor Pendidikan. Iya, nama Ibu Rini Ayu Susanti. Ya, kebetulan Ibu basic dari dosen, akademisi sebelum 2019-2024 mengikuti konsultasi pemilihan anggota legislatif di DPRD Kota Bandung dari Partai Demokrat. Dan alhamdulillah terpilih dan sekarang di Komisi D di bidang pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Mungkin perkenalan dari Ibu cukup mungkin ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Rini Ayu Susanti, SEMPD, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta ingin melakukan wawancara kepada Ibu Dr. Rini mengenai etika tenaga kesehatan yang sebelumnya sudah dijelaskan melalui chat oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Destianti Ardiana Putri selaku moderator untuk pertemuan ini. Dan izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yaitu ada Carolina Cisa Alia, ada Fairy, ada Aufa, ada Maya, Saskia, Hana, Hafifah, Meisha, Salma Aulia, dan ada Wifik. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya, Bu. Nah ini kalau Ibu lihat memang hak-hak yang tadi dicantumkan di dalam pasal 57, nah itu sementara ini ya saat ini memang sudah sudah berjalan. Namun di lapangan mungkin tadi ada beberapa hak-hak yang oleh tenaga kesehatan masih ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian mungkin itu ya. Jadi ketidaksesuaian antara mungkin pekerjaan yang sekarang ini apalagi dalam masa pandemi Covid ini tenaga kesehatan itu luar biasa ekstra kerjanya sehingga apa yang dikerjakan dengan hak yang diterima mungkin itu ya, karena sekarang ini berjuang ibaratnya dalam pandemi Covid ini tenaga kesehatan berjuang dengan ibaratnya maut lah ya, karena berperang dengan virus COVID-19. Jadi memang pemerintah perlu memperhatikan lebih dari hak yang yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Oknum-oknum yang melakukan terhadap pelanggaran hak tentu ini sudah dinaungi juga di dalam undang-undang ya. Anda bisa lihat undang-undang ketenagakerjaan. Di situ juga hak dari tenaga kerja yang harus dipenuhi
karena manakala hak tenaga kerja tidak dipenuhi, maka perusahaan atau perusahaan atau pihak ketiga ini bisa diberikan sanksi. Ya, ada sanksi yang diberikan gitu. Anda bisa baca nanti di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena dengan berkaitan hak dan kewajiban ini yang sekarang yang sudah ditetapkan ya, terkait tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena dengan sanksi ini ya itu tadi akan memberikan efek jera ya, efek jera untuk memenuhi kewajiban hak dari penerima kerja, khususnya misal hak untuk tenaga kesehatan. Ya, tadi Ibu sampaikan ya memang kalau terkait Undang-Undang 13 ini ya ada beberapa mungkin yang memang belum maksimal ya. Seperti tadi Ibu sampaikan terkait hak yang untuk tenaga kesehatan. Itu harus diberikan perhatian lebih gitu. Satu itu, kedua juga terkait dengan oknum ya, oknum yang tidak memberikan haknya secara optimal gitu, bahkan ini juga harus diberikan sanksi yang tegas terhadap oknum tersebut. Ya, peran kebijakan pemerintah tentu tadi. Jadi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus betul-betul di dalam tanggung jawab dan wewenangnya. Baik itu pengaturannya, pengawasan, peningkatan mutu tenaga kesehatan, kemudian perencanaan, pengadaan, kemudian juga perlindungan kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya gitu. Karena pemerintah ini merupakan wewenang yang bagaimana tugas tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Mutu tenaga kesehatan tentu imbasnya juga terhadap masyarakat gitu. Sehingga ya kebijakannya harus kebijakan pemerintah baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah tadi harus sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya sehingga tadi terjadi keselarasan atau harmonisasi untuk meningkatkan mutu tenaga kesehatan ya, untuk visinya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia mungkin. Ya, kalau kode etik itu merupakan etika yang telah disepakati oleh organisasi profesi tersebut gitu. Jadi kesepakatannya. Karena dari etika ini tentu analisa penerapannya itu terkait dengan baik benar atau norma-norma yang berlaku dalam organisasi profesi tersebut gitu. Jadi menurut Ibu ya ini sangat perlu gitu. Karena ini yang akan dengan etika profesi ini yang akan menerapkan nilai-nilai moral di dalam profesi gitu. Menurut saya terkait dengan
viralnya tenaga kesehatan di media sosial, di mana profesi tenaga kesehatan itu yang harus menjaga nilai-nilai norma-norma dari profesi tenaga kesehatan. Nah, ini harus menjadikan cerminan ya, bahwa dengan dengan medsos sekarang ini katakan saja sedang berkembang. Nah, kita harus tenaga kesehatan, khususnya profesi tenaga kesehatan ini harus bisa menahan, jangan sampai terjadi kontraproduktif di masyarakat. Seperti halnya misalnya ketidakpatutan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di dalam melayani pasien, kemudian dipiralkan atau dibuat guyonan atau dibuat mainan lah gitu, sehingga ini melihat dari kacamata masyarakat tentu apakah pekerjaan yang dilaksanakan ini apakah sesuai atau juga ini hanya mengabaikan hak-hak dari pasien itu. Nah, ini menjadikan persepsi masyarakat yang seolah-olah kepercayaan terhadap tenaga kesehatan ini menurun. Nah, ini jelas-jelas ini harus dihindarkan dan harus juga ini diberikan peringatan, sehingga jangan sampai dengan media sosial ini orang bisa seenaknya membuat konten, tidak memperhatikan melihat bahwa tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap tenaga kesehatan, sehingga apakah itu patut bahwa tenaga kesehatan ini untuk mempertontonkan atau memperlihatkan hal-hal yang tidak sepatutnya. Jadi ini saran dari saya secara pribadi, hal-hal ini harus betul-betul dihindarkan, dan itu tenaga kesehatan harus betul-betul juga melihat kode etik yang berlaku di profesi tenaga kesehatan juga. Nah, bagaimana sekarang yang sudah viral? Ya, itu tadi, kalau memang di media sosial sudah terpublis, ya media sosial ini kan salah satu teknologi informasi. Jadi ada aturan-aturan yang terkait teknologi informasi. Jadi ya kalau memang ada pelecehan seksual atau apapun, ini bisa melalui undang-undang ITE gitu ya, yang sekarang ini sedang oleh pemerintah ditegakkan. Jadi memang ya harus berhati-hati dengan penggunaan, karena memang ya generasi muda baik ini tidak sadar dengan media sosial ini. Nah, perhatikan profesi yang melekat di apalagi atribut yang dipakai. Kalaupun misal tenaga kesehatan mau membuat konten atau membuat di media sosial, dilepaslah atribut dari profesi itu. Jadi ya saran Ibu untuk kasus itu ya dari profesi tenaga kesehatan harus betul-betul diperhatikan dan harus ditegakkan agar persepsi dari masyarakat itu terbangun baik dan citranya positif. Kalau melihat dari persepsi masyarakat ya, melihat dari kacamata masyarakat, untuk saat ini tenaga kesehatan cukup bagus, dan sekarang apalagi dengan pandemi COVID ini masyarakat yang merasa dengan terpaparnya masyarakat terpapar COVID ini juga bantuan dari tenaga kesehatan.
baik tenaga medis gitu ya, tenaga kesehatan yang ada di pelayanan-pelayanan kesehatan di masyarakat. Ini sangat terbantu dan apresiasi yang luar biasa terhadap tenaga kesehatan. Karena dengan tenaga kesehatan ini ya bisa yang sakit bisa dibantu kemudian sampai sembuh gitu. Jadi ini luar biasa gitu ya, pengorbanan dari tenaga kesehatan yang tidak melihat apa mungkin jasa yang diterima, tetapi juga pengorbanan baik lahir maupun batinnya, dan mengorbankan tadi kepentingan pribadi gitu ya, mengorbankan kepentingan keluarga, bahkan nyawa pun gitu ya, tenaga kesehatan. Jadi Ibu dari mewakili masyarakat sangat apresiasi dan luar biasa profesi tenaga kesehatan ini. Dan Ibu doakan dari masyarakat juga semoga tenaga kesehatan diberikan kesehatan dan diberikan oleh Allah balasan yang berlimpah sesuai dengan tugasnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, tantangan di masa yang akan datang tentu tadi ya, tenaga kesehatan baik itu dari tenaga kesehatan atau profesi yang lainnya, tentu ini akan semakin tinggi ya. Kenapa? Karena sekarang ini kebutuhan masyarakat khususnya sekarang dalam masa pandemi COVID ini, tentu tenaga kesehatan ini juga diperlukan akan lebih besar juga gitu, karena kebutuhan di masyarakat di mana juga cukup banyak. Nah, ini tantangan kedepannya ya tadi meningkatkan kualitas atau mutu dari tenaga kesehatan ini. Kenapa? Karena sekarang ini ya tadi banyak juga tenaga kesehatan yang dari berbagai lembaga perguruan tinggi ya. Nah, ini tentu akan kedepannya akan berkompetensi juga gitu. Kemudian juga selain itu juga ditingkatkan kompetensinya dari tenaga kesehatan ini. Karena mungkin ke depan ya kita tidak tahu juga bahwa tantangan untuk tenaga kesehatan ke depan tidak tahu seperti apa. COVID ini juga tidak tahu juga berakhir sampai kapan gitu ya. Jadi memang betul-betul harus terus belajar juga, terus meningkatkan kompetensi, karena sekarang ini penyakit semakin banyak penyakit-penyakit yang mungkin di luar dugaan kita juga gitu. Mungkin itu saja. Jadi tantangannya ya harus bisa meningkatkan kualifikasi, kompetensi atau mutu dari tenaga pelayan kesehatan. Ya, baik Bu, mungkin cukup sekian pertanyaan dari sesi wawancara ini. Terima kasih banyak Bu atas jawaban yang telah Ibu sampaikan. Sama-sama deh, iya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Maya. Terima kasih juga kepada Ibu atas jawabannya yang sangat membantu kami dan juga sangat memberikan informasi baru yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang lain yang sudah membantu berjalannya wawancara hari ini. Karena sesi wawancaranya sudah selesai, sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan hasil notulensi. Oke, jadi tadi hak yang dicantumkan pada pasal 57 saat ini sudah berjalan dengan baik, tapi ada beberapa yang masih ada kekurangannya. Jadi pemerintah saat ini masih mengusahakan untuk memaksimalkan terpenuhinya hak tersebut. Lalu pengaplikasian Undang-Undang Ketenaga Kerjaan masih ada yang belum maksimal. Maka dari itu perlu diberikan perhatian lebih. Lalu dengan adanya oknum-oknum yang tidak memenuhi hak-hak tenaga kesehatan, sehingga oknum-oknum tersebut harus diberi sanksi.
dan itu dapat dilihat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada sanksi yang tertulis yang akan diberikan bagi oknum yang melanggar hal tersebut. Lalu dengan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, kebijakan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan mutu tenaga kesehatan sehingga derajat kesehatan warga Indonesia pun menjadi meningkat. Selanjutnya, kode etik itu merupakan etika yang telah disepakati oleh organisasi profesi. Jadi penerapannya terkait dengan norma-norma yang berlaku dalam organisasi tersebut. Dan itu sangat diperlukan. Dengan etika profesi, nilai-nilai moral akan diterapkan dalam profesi. Selanjutnya, dengan berkembangnya media sosial pada masa sekarang ini, kita harus menahan atau harus mengontrol diri kita dalam membuat satu konten yang seharusnya selalu mencerminkan etika tenaga kesehatan yang baik, dan salah satunya adalah dengan tidak mengabaikan hak pasien kita. Selanjutnya, upaya tenaga kesehatan pada masa sekarang ini sudah bagus. Seperti pada situasi COVID-19 sekarang, tenaga kesehatan itu sangat membantu pada situasi ini. Jadi pengorbanan yang telah dilakukan itu harus sangat dihargai. Yang terakhir itu, tantangan apa sih yang sering ditemui di dunia kerja, baik di bidang kesehatan maupun umum. Nah, tantangannya itu dapat dilihat dari di masa sekarang ini, masa pandemi, di mana diharuskan banyaknya tenaga kesehatan, sehingga kedepannya diharapkan lagi dapat ditingkatkan lagi kompetensi dan kualitasnya supaya dapat menyelesaikan kasus-kasus yang tidak terduga dan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih. Sama-sama, mohon maaf ya kalau atas kekurangannya dan jawaban dari Ibu barangkali kurang jelas, dan Ibu ucapkan terima kasih atas adik-adik telah menghubungi dan mewawancarai Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bisa sharingkan diskusi di media Zoom ini bisa bermanfaat bagi adik-adik juga bagi masyarakat luas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.